Ya, pemirsa, semakin kesini kasus Vina semakin rumit. Satu persatu orang-orang yang dulu terlibat di awal penyidikan muncul ke permukaan. Versinya pun berbeda-beda. Kali ini kita bahas versi Pak RT Abdul Pasren saat memberikan keterangan di persidangan 2016 silam. Pasren membantah bahwa para terpidana tidur di rumahnya pada malam kejadian pembunuhan Vina. Berbeda dengan versi pihak 5 terpidana kasus Vina, di mana mereka mengaku saat kejadian sedang tidur di rumah Abdul Pasren. Nah, telah bersama kami via Zoom Bang Ruli Panggabean, kuasa hukum terpidana keluarga kasus Vina, lalu juga Bang Pitra Romadoni, kuasa hukum Abdul Pasren, serta Bang David Sitorus, DPP sekaligus juru bicara muda Partai Perindo. Selamat sore, abang-abangku. Selamat sore, Bang Samuel. Bung Samuel. Oke, saya ingin ke Bang Pitra terlebih dahulu. Bang Pitra, kenapa Pak Pasren baru keluar sekarang? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bung Samuel. Horas. Pertanyaannya, kenapa Pak Pasren baru keluar sekarang? Karena selama ini Pak Pasren kita ketahui telah banyak yang mencari dan banyak juga yang melakukan intimidasi baik di media sosial maupun secara langsung. Kita ketahui bahwasanya Pak Pasren ini kediamannya didatangi oleh sekelompok orang dengan membawa spanduk dan berdemonstrasi di malam hari. Hal tersebut membuat ketidaknyamanan Pak Pasren, sehingga kami meminta kepada beliau untuk mengasingkan diri sementara waktu untuk menjaga keselamatan beliau dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kita lihat dari berbagai media sosial, khususnya media sosial Facebook, X, dan TikTok, banyak bertebaran terkait dengan Pak Pasren ini yang sifatnya tendensius menghakimi tanpa adanya peradilan kepada beliau. Yakni beberapa kita lihat netizen lihat dengan menuduh langsung Pak Pasren ini membuat kesaksian palsu dan keterangan palsu. Akan tetapi hal tersebut belum ada putusan pengadilan yang menyatakan beliau itu memberikan keterangan palsu. Kita sangat menyesalkan perbuatan tersebut karena itu sifatnya sangat tendensius menghakimi seseorang tanpa proses peradilan. Pada intinya kita selaku warga negara yang baik, kita sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan, baik dengan para pihak yang menempuh upaya hukum, dan itu merupakan konstitusional, dan kita hormati itu. Seperti itu, Bung Samuel. Oke, Bang Pitra, apa versi dari Pak Pasren sendiri ketika menceritakan ke para kuasa hukum? Tidak ada versi tersendiri dari Pak Pasren, dia hanya menjelaskan tentang apa yang ia ketahui dan sesuai dengan putusan pengadilan negeri Cirebon. Artinya apa? Dia tetap konsisten kepada keterangannya, ya, sesuai dengan putusan pengadilan negeri Cirebon, yang artinya beberapa hal yang ia sampaikan itu yang dianggap oleh pelapor ini keterangan palsu ataupun kesaksian palsu, ya kita persilakan saja karena memang itu adalah hak konstitusional dari warga masyarakat. Akan tetapi perlu diketahui hal tersebut harus dibuktikan karena siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Tentu kita selaku terlapor ya siap menghadapi proses hukum dan kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Apapun itu proses pemeriksaannya baik dari penyidik akan kita hormati dan kita kooperatif gitu. Akan tetapi Bung Samuel, tolong diingat, apabila nanti laporan tersebut tidak terbukti dengan tuduhan bahwasannya klien kami itu dituduh kesaksian palsu ataupun keterangan palsu, maka kami tidak segan-segan untuk menutup kemungkinan untuk membuka laporan polisi terkait dengan hal tersebut. Seperti itu. Terhadap bahwa ada yang melaporkan terkait kesaksian palsu, seperti itu, Bang Pitra? Iya, itu merupakan konsekuensi hukum. Makanya kita akan ikuti proses ini, ya. Apabila nanti bisa kita bantah dan bisa kita buktikan bahwa tidak ada kesaksian palsu daripada klien kita, otomatis laporan tersebut
berpotensi melanggar pasal 220 KUH pidana, ya, pasal 310, 311, dan pasal 27 Undang-Undang ITE. Oke, tahan dulu ya Bang Ruli dan Bang Rafid. Bang Pitra, ini kan MKV anaknya Pak Pasren ya. Apakah dia juga menjadi salah satu klien yang juga ikut melaporkan atau bagaimana? Jelas, karena yang dilaporkan itu adalah 2 orang ya. Saya tegaskan kepada Bung Samuel, yang pertama itu Pak Abdul Pasren, yang kedua ini Muhammad Kahfi. Harus diingat, konsentrasi daripada pelaporan ini nggak bisa disamakan antara subjek Abdul Pasren dengan subjek Muhammad Kahfi. Jadi saya melihat di sini ini digabungkan gitu loh. Makanya nanti ini akan kita bedakan dan kita akan jawab tudingan-tudingan daripada pelapor tersebut dengan data, bukti, dan saksi. Seperti itu, Bung Samuel. Oke, Bang Ruli, bagaimana Bang Ruli ini sempat melaporkan Pak Pasren, bagaimana sekarang perjalanannya? Ya, memang betul. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, kami mendampingi keluarga tersangka untuk membuat laporan di Mabes Polri. Terkait apa? Terkait kesaksian Pak Pasren dan anaknya. Yang mana kesaksian itu adalah di bawah sumpah. Ceritanya begini. Belakangan ini pihak penyidik mengadakan penyelidikan baru soal obstruction of justice. Kemudian dalam undangan-undangan yang disampaikan Polda kepada keluarga tersangka, salah satu pertanyaannya adalah pernah nggak ngasih uang, kira-kira gitulah. Saya nggak mau banyak, itu aja gitu. Jadi kemudian mereka mengingat bahwa pada waktu itu 2016, sebelum pada waktu memberikan kesaksian, keluarga terpidana ini semua bersepakat untuk mendatangi rumah Pak Pasren. Tujuannya apa? Untuk minta kepada Pak Pasren bahwa bicaralah yang jujur. Itu ungkapannya gitu. Tapi Pak Pasren menyatakan, ya itu udah urusan polisi. Kira-kira gitulah. Jadi, Bung Ruli, iya, boleh saya bertanya kepada Bung Ruli terkait dengan apakah masalah uang tadi gitu? Ya. Tadi Bung Ruli menyampaikan bahwasannya apakah keluarga terpidana ini memberikan uang. Ini yang ditanya itu terkait dengan hubungan klien kita Abdul Pasren, tuduhannya secara langsung, atau hanya kepada klien saudara saja gitu? Tidak, pertanyaan itu pertanyaan penyidik. Oke. Nggak ada kaitnya ke sana. Lanjut Bung Ruli. Oh, nggak ada hubungannya dengan kita ya, biar clear gitu. Nggak ada. Iya. Lanjut Bung Ruli. Nah, jadi setelah itu maka karena jawabannya Pak Pasren itu waktu itu menyatakan bahwa udah itu urusan polisi, silakan aja datang ke polisi. Gitu. Belakangan ini ada pernyataan-pernyataan di media yang menyatakan bahwa keluarga terpidana ini mendatangi Pak Pasren beserta dengan pengacaranya untuk katanya quote-quote menyuap lah gitu. Ini media mana? Yang menyatakan siapa? Banyak memang ada beberapa informasi terkait itu. Siapa? Ada nggak menyebut namanya dari Pak Pasren gitu? Media tersebut, keluarga terpidana ini dari Pak Pasren menerima duit gitu. Karena tolong diingat loh, kalau kita melaporkan seseorang itu harus dari orang tersebut. Yang dilaporkan tersebut, yang menyampaikan gitu. Betul. Jadi yang membuat artinya apa yang disampaikan oleh klien kita itu di mana? Setahu saya Pak Pasren ini belum pernah konferensi pers sampai saat ini ataupun mengeluarkan statement ke media bahwasanya keluarga terpidana ini ingin menyuap dia, dan di putusan juga tidak ada itu. Artinya ini menimbulkan kasus baru jadinya seperti itu. Tahan dulu Bang Pitra. Bang Ruli, silakan Bang Ruli. Ini kalau saya dipotong-potong jadi saya susah. Tahan dulu Bang Pitra. Bukan, saya bertanya Bung Ruli, bukan ya nanti habis saya ngomong dulu dong. Dilanjutkan dulu. Tahan dulu Bang Pitra. Ya kan, jadi enak gitu. Nanti juga Anda kalau ngomong saya nggak akan potong lah. Ya. Gitu. Ya. Nah, belakangan ini ada media-media yang menyatakan seolah-olah ada gitu loh
penyuapan itu atau percobaan penyuapan itu yang dilakukan oleh keluarga terpidana beserta dengan advokatnya katanya kepada Pak Pasren. Nah, inilah yang ingin dibantah. Nah, saya kira bahwa saya dalam posisi ini hanya mendampingi para keluarga terpidana untuk membuat laporan polisi terkait ini gitu. Bahwa pernyataan Pak Pasren dalam kesaksiannya menurut mereka adalah tidak benar. Itu saja ditambah dengan kesaksian sekian kejadian pada waktu itu yang tidak ada dijadikan saksi dalam persidangan, menyatakan semua bahwa mereka ada di tempatnya Pak RT, Pak Pasren itu. Begitu. Ya. Oke, terkait dengan komunikasi misalkan anak ini kan terpidana ini kan dan saksi yang memang tidak ditahan, ini kan kasarnya mereka kalau nggak salah berdelapan atau bersembilan dan memang mereka berteman dengan si Kavi ini kalau tidak salah ya. Nah, dari mereka sendiri seperti apa Pak Ruli terkait dengan hal ini sendiri saat ini? Bahwa karena jadi gini, sebetulnya kami ingin membuat 2 laporan, tapi Mabes Polri sendiri yang menyatakan ini 1 laporan aja ya. Sudahlah, saya pikir nanti silakan aja di pengembangan atau ada lain sebagainya. Karena memang beda memang. Kalau anaknya Pak Kavi ini, itu semua saksi menyatakan mereka tidur sama-sama di situ. Di rumahnya Pak, bahkan yang membukakan rumah Pak Pasren itu adalah anaknya. Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam situ kalau tidak ada yang membukakan pintu? Begitu. Itu juga kita laporkan gitu. Begitu Pak. Baik. Bang David, tahan dulu nih Bang Ruli dan Bang Pitra. Bang David, seperti apa Bang David melihat perkembangan kasus ini karena banyak tudingan dari satu pihak ke pihak lainnya yang bahkan mungkin agak melebar jadinya, Bang David? Ya, terima kasih Bang Samuel. Menanggapi terkait kasus Vina ini, sebelumnya selamat sore buat kita semua. Bang Ruli, Bang Pitro, ini rekan-rekan juga kebetulan kita hukum juga, jadi mengerti dan kenal lah dengan pengacara-pengacara senior ini. Nah, tapi saya ingin menanggapi dari segi apa yang bisa Partai Perindo lihat hari ini. Yang pertama adalah kita itu mendukung setiap proses peradilan atau proses penegakan hukum secara transparan, adil, dan objektif. Nah, dari situ kita berangkat bahwa ketika melihat kasus ini, banyak sekali memang kejanggalan. Kenapa kejanggalan ini terus terulang? Karena sejak awalnya kita menduga bahwa ini tidak ditangani secara profesional. Karena apa? Kejadiannya sudah lama sekali. Sudah sejak tahun 2016, lalu kemudian setelah ada beredar rekaman soal kesaksian dari temannya korban itu, temannya saudaranya korban itu baru mulai dilakukan proses hingga peradilan, proses pidananya. Lalu kemudian belakangan setelah film terbit, lalu kemudian ada lagi proses-proses baru terhadap kasus ini, dibuka lagi dan ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang akhirnya melebar kemana-mana. Pertama adalah melebar soal siapa pelaku pembunuhnya yang terhadap kasus Vina dan Eki ini. Yang kedua adalah siapa yang kemudian diadili, dan termasuk tadi di sini ada 5 orang terpidana yang kemudian juga ingin memperjuangkan haknya. Karena apa? Karena merasa ada kesaksian-kesaksian yang menurut mereka kurang tepat, kurang sesuai dengan faktanya. Lalu kemudian hingga akhirnya hari ini ada laporan terhadap Ketua RT yang Pak Pasren itu, lalu perkembangannya hingga melebar kemana-mana. Tapi bagi saya sebenarnya, bagi kami, partai melihat ini sebenarnya biar bagaimanapun kebenaran pasti akan terungkap. Tidak akan bisa ditutupi. Lalu untuk proses-proses ke depannya kita berharap silahkan masing-masing pihak untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran menurut mereka. Karena apa? Karena itu semua akan diuji. Diuji oleh apa? Diuji oleh bukti, diuji oleh fakta, diuji oleh sejauh mana mereka bisa memperjuangkan mana yang benar. Dan kalau yang salah atau kalau yang tidak benar, pasti juga akan ketahuan juga, pasti akan terungkap juga. Dan hari ini kan semakin kesini semakin kelihatan bagaimana bahkan termasuk kalau kita melihat seperti tadi sidang pra peradilan terhadap penahanan terhadap yang diduga
Peggy sebagai Peggy Setiawan yang tadinya yang dianggap juga berbeda dengan Peggy Peron yang dulu dijadikan sebagai buron. Nah ini kan terus-menerus prosesnya berjalan, tapi semakin kelihatan bahwa penanganan ini sejak awalnya kurang profesional. Nah untuk itu sebenarnya kita berharap jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini di tengah masyarakat. Kenapa? Karena kalau memang ada seseorang yang melakukan tindakan pidana, silakan diproses, silakan menjalani hukuman dengan baik. Nah, alangkah baiknya juga proses ini kemudian dibuka juga supaya jangan sampai seperti kasus-kasus sebelumnya udah sampai proses putusan lalu kemudian akhirnya ternyata pelaku yang diduga juga sebagai pelaku utama belum diketemukan. Nah ini juga sebenarnya ya silakan aja kan masing-masing pihak diberi ruang untuk memperjuangkan haknya. Lalu hak-hak ini yang kita harapkan adalah jangan sampai merugikan orang yang tidak bersalah. Jangan sampai ada pihak-pihak juga yang menggunakannya untuk keuntungan pribadinya. Baik. Seperti yang tadi dugaan-dugaan yang muncul. Jadi kita sebenarnya mendorong untuk terus dilakukan proses peradilan yang terbuka, transparan, objektif, tidak memihak, dan profesional. Baik. Saya pikir begitu, Bung Samuel. Baik, kita tahan dulu abang-abangku, akan ada saya ice break dulu, ada informasi terkait di tim kuasa hukum dari Pradi serta keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang mendatangi gedung Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Polisi menerima laporan mereka atas dugaan kesaksian palsu Ketua RT Abdul Pasren. Pradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Barreskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi. Saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Barreskrim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Barreskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Baik, masih bersama kami Bang Ruli, Bang Pitra, dan juga Bang David. Saya ingin ke Bang Pitra. Bang Pitra, bagaimana Ya, sekarang kondisinya Pak Pasren, di mana juga ada dari informasi yang beredar juga Pak RW pun mendukung ke keluarga terpidana dari informasi yang kami dapat ya. Terlebih juga dengan laporan ini, sekarang kondisinya Pak Abdul Pasren seperti apa dari pihak kuasa hukum menilainya? Ya, kondisi beliau baik-baik saja dan kita nggak ada masalah mau RW dukung, mau siapapun dukung, itu nggak ada persoalan. Yang pasti kita menyiapkan bukti kita dan bisa kita pertanggungjawabkan terkait dengan keterangan klien di bawah sumpah. Seperti itu, Bung Samuel. Terus satu lagi, kalau kita berbicara terkait dengan pasal 242 KUH pidana kesaksian palsu, harus dibuktikan dulu kesaksian mana ya dalam putusan pengadilan itu yang ia memberikan kesaksian palsu gitu. Kalau kita relevannya dari pemberitaan media
pers itu merupakan produk jurnalistik dan itu saya kira harus melalui proses Dewan Pers gitu, dan tidak ada hubungan ataupun kaitannya dengan klien langsung, karena sepengetahuan kami sebagaimana di dalam putusan pengadilan, di situ tidak ada satupun Pak Pasren membahas terkait dengan uang ataupun amplop. Akan tetapi ya mungkin bisa didalami lagi oleh tim penasihat hukum rekan kita dari pelapor terhadap saksi-saksi lainnya. Mungkin dibaca lagi semuanya putusan itu biar jelas gitu. Pada intinya sih kita ya begini Bung, kita siap menghadapi laporan yang dilaporkan oleh keluarga terpidana dari kliennya Bung Ruli. Dan kita kalau memang penyidik meminta kita untuk klarifikasi, ya kita sebagai warga negara yang baik, kita ikuti prosedur itu. Seperti itu, Bung Samuel. Baik. Bang Ruli, ini bukti yang harus dilengkapi itu seperti apa, Bang Ruli? Lalu apa kecurigaannya terhadap Pak Pasren sendiri dari pihak keluarga? Mengenai bukti ya? Ya. Mengenai bukti hanya putusan itu belum dicap basah, itu aja. Saat pengadilan itu belum, saya cuma kasih fotokopi, belum salinan asli dari pengadilan, itu aja. Oke. Nah sekarang sih udah gitu. Oke. Nah kembali ke masalah pengaduan ya. Jadi menurut keluarga Pak Pasren itu menyatakan di dalam sidang pengadilan bahwa anak-anak ini tidak tidur di rumahnya dia. Ya. Itu pernyataan dia di dalam pengadilan. Tetapi pernyataan atau kesaksian dari yang lain menyatakan, dan juga termasuk terpidana, semua menyatakan bahwa mereka tidur di situ, di rumahnya Pak RT. Bahkan yang membuka pintunya itu adalah anaknya yang namanya Kavi. Bagaimana mereka bisa datang masuk ke rumah orang tanpa ada yang bukain pintu? Jadi kira-kira gitulah. Jadi dalam hal ini ya mari kita kawal sama-sama masalah ini gitu. Baik. Kami sih dalam hal ini hanya mencari kebenarannya aja. Baik. Kita tidak ingin menang kalah. Enggak, kita cari kebenaran material aja. Baik. Begitu. Oke. Terakhir Bung Samuel, bisa saya jawab Bung Samuel terkait dengan kunci? Iya. Iya. Bung Samuel, terkait dengan keterangan dari Bung Ruli tadi, mohon diingat ya, bahwasanya rumah yang di sebelah Pak Pasren itu, kuncinya itu ada di Pak Pasren gitu loh. Dan itu sudah kita konfirm kepada Kavi sendiri, dan ia tidak memegang kunci itu. Bagaimana mungkin dia membuka kuncinya sedangkan kuncinya ada di Pak Pasren? Intinya nanti itu semua akan kita serahkan ke penyidik lah, dan itu semua ada saksi-saksi yang ada di rumah itu juga. Oke. Dan kita didukung oleh data-data juga. Baik, Bang David, terakhir Bang David untuk sore hari ini bagaimana melihatnya? Ini berarti hanya kasarannya kesaksian dari Pak Pasren dan Kavi versus kesaksian dari keluarga terpidana, seperti itu. Melihatnya seperti apa Bang David? Ya, kalau kita sih melihatnya Bang Samuel, bahwa kalau ada statement-statement soal misalnya kesaksian palsu, tentu yang membuat laporan harus dapat membuktikan lah, paling tidak membuat bukti awal supaya penyidik bisa melakukan penelusuran lebih lanjut. Lalu kemudian juga tentunya terlapor juga tentu akan mempersiapkan apa yang menjadi jawaban-jawabannya. Yang pasti adalah apakah keterangan itu nanti akan sesuai dengan proses persidangan yang sudah berjalan, dan apakah keterangan itu sesuai dengan saksi-saksi yang lain atau bukti-bukti yang kemudian bisa didapat. Nah ini yang menjadi sulit saya rasa, karena kejadiannya sudah cukup lama. Lalu kemudian saksi-saksinya itu adalah tentu saksi-saksi terpidana ini adalah pihak terpidana itu sendiri. Mereka ada beberapa orang dan itu lebih dari satu. Lalu kemudian nanti apakah ada saksi-saksi lain misalnya yang objektif yang bisa menilai, atau ada saksi-saksi lain yang bisa bersaksi untuk menyaksikan kejadian tahun 2016 ya. Tahun 2016 itu kemudian bisa bersaksi kembali. Nah itu akan dilihat. Lalu kemudian bagaimana juga nanti terlapor bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikannya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta, karena memang itu disampaikan di bawah sumpah. Jadi sebenarnya pada dasarnya adalah silakan diuji
mana yang benar, mana yang menjadi kebenaran, karena dari kita sih berharap semua prosesnya dilakukan secara terbuka, objektif, profesional, karena kebenaran itu pasti akan terungkap juga. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Ruli, Bang Pitra, Bang David telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita tunggu perkembangan kasus ini ke depannya. Selamat sore semuanya, salam sehat.